Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara Senin Sharing Bisnis bersama Hasanah Barokah ID dan Syafaat. Masya Allah. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri, patut kita nikmati kenikmatan ini. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kita bisa hadir untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban untuk kita ya. Masya Allah, supaya bisa nambah ilmunya, nambah sakofahnya, nambah pemahaman, nambah lagi strategi-strategi untuk bisa menjalankan bisnis kita masing-masing. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan hingga kepada kita semua selaku umatnya, umat akhir zaman yang senantiasa rindu untuk berjumpa dengannya, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan senantiasa mendakwahkan risalahnya. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik. Di sini sudah ada sekitar 40 orang yang hadir yang insya Allah siap menerima ilmu dari guru-guru kita. Ya, nanti insya Allah akan ada guru saya, guru kita semua, yaitu Pak Andika Wijatmiko. Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah beliau nanti akan memaparkan tentang materi branding syariah. Ya, 5.0, 5.0. Masya Allah, ya udah generasi kelima ini tentang branding syariah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah juga nanti akan dipandu oleh Coach Alfian Rendra, ya, CMO-nya Bisyarah ID dan HB ID. Masya Allah. Saya pengen denger riuhnya dong dari para teman-teman yang hadir di sini ya. Coba ketik di kolom chat ya, riuhnya di kolom chat aja. Ketik ketik amin aja ya, ketik amin. Saya doakan yang ngetik amin di sini mudah-mudahan usahanya lancar, usahanya sukses, omsetnya naik, omsetnya berkah, omsetnya miliaran, bermanfaat untuk banyak umat. Nah, kemudian yang paling penting adalah barokah, bisa membawa bisnisnya ke surga nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, wah keren sekali ya. Mudah-mudahan yang ngetik amin di sini ya. Saya pengen denger riuhnya, apakah teman-teman ini aktif, fokus mendengarkan ya. Dan saya doakan sehat selalu, keluarganya sakinah mawadah warohmah, yang punya anak-anaknya jadi anak soleh, penghafal Quran, ya jadi sukses dunia dan akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Oke, luar biasa partisipasinya, terima kasih. Ya, keren. Masya Allah, aminnya kencang sekali ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik. Supaya acara ini lancar, alangkah baiknya kita buka sama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kayaknya ini sudah tidak sabar lagi ya, pengen mendapatkan materi yang sangat luar biasa tentang branding syariah. Ya, jadi siapkan catatannya, ya, tulisannya, jangan disambi ngapa-ngapain, maksudnya fokus ke sini. Kalau pengen dapat ilmu yang barokah, siapkan, kosongkan gelasnya. Jangan sampai kita menolak ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Ya, mudah-mudahan ilmu itu masuk dan sehingga kita bisa mempraktekkan dalam bisnis kita, insya Allah ya. Oke, kita sapa dulu nih di studio 2.
Assalamualaikum Coach Alfian Rendra dan Ustadz Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Masya saya Allah. masuk ya? Jelas? Alhamdulillah suaranya masuk, insya Allah. Tinggal tambahin aja volumenya nanti ya. Oke. Tambahin volume suaranya. Oke. Insya Allah. Saya coba spotlight dulu nih. Oke. Cek. Oke. Halo Coach. Ustadz Halo. Andika, gimana kabarnya? Halo, cek. Alhamdulillah sehat ya. Suara jelas. Siap. Kameranya hilang, Coach. Ya, oke. Oke. Siap. Oke, saya persilahkan sepenuhnya waktunya kepada Coach Alvin Rendra dan Ustadz Andika untuk memaparkan tentang materinya. Tafadhol. Oke, terima kasih Bang Rangga dari Studio 1 Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa. Ada sebelah. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba yang ada di rumah tarik nafas semua. Alhamdulillah, luar biasa kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar. Nah, belajar bareng guru saya yang insya Allah udah ada hadir di samping saya. Gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baru kali ini Oh iya, siap. di studio. Oh iya, siap. Selamat datang, Tat. Nyoba studio baru. Oke, Rahin studio baru ceritanya begitu, teman-teman. Oke, tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika teman-teman ingin sukses dunia akhirat, syaratnya simpel saja, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, insya Allah kita akan sukses baik di dunia maupun juga di akhirat. Baik teman-teman, ya Senin sharing bisnis hari ini ya bersama Hasanah Barokah dan Syafaat ya akan membahas satu ulasan yang sangat menarik teman-teman. Dan gak lupa kita disponsori oleh Madu Sumak. Buat teman-teman yang pagi-pagi ini belum minum Madu Sumak, silahkan ya jaga imun tubuh dengan Madu Sumak Cap Eyang Kakung, luar biasa. Udah sponsor aja ya gitu. Belum ada iklan. Belum keluar ada iklan. Oke, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan ngobrolin tentang branding syariah ya 5.0. Wah, ini menarik sebenarnya. 5.0 ya. Ini penasaran saya tadi sebenarnya apa sih branding syariah 5.0 ini, dan di sebelah saya ini ya Ustadz Andika ini sebenarnya sudah hampir 24 tahun ya, 24 tahun di industri kreatif. Masya Allah. Jadi mungkin teman-temannya di sini ada yang umurnya masih 24 tahun, lahir, beliau sudah mulai di industri kreatif. Dari dulu agensi masih pakai billboard ya, iklan TV, radio, sampai sekarang udah eranya era industri disruption ya, 4.0 sekarang era industrinya ya. Ini malah brandingnya udah 5.0. Nah, luar biasa. Tat, pengen tanya-tanya nih Tat. Sebelum kita masuk materi ini, saya pengen tanya-tanya, apa sih yang paling fundamental nih Tat? Kenapa sih kita harus belajar branding, dan kenapa branding itu harus branding syariah Tat? Nah, ini yang mungkin teman-teman, apa bedanya branding sama branding syariah kan? Itu pertanyaannya harusnya yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oke. Berarti awalnya jangan itu dulu. Nanti langsung selesai. Oke. Ya. Nguliknya gini, apa yang bedain branding 4.1, 2 sama 5 ya. Itu apa sih? Udah ada perkembangan apa sih? Ya itu yang teman-teman mungkin penasaran di sini. Gitu Tat. Ini jawabannya ada di slide. Oh, ada di slide. Siap. Slide aja ya. Oke. Teman-teman bisa lihat slide-nya. Oh, belum buka ya? Siap. Ditunggu slide-nya. Nah, oke. Teman-teman sudah bisa lihat ya slide-nya. Bisa. Oke. Cuman itu juga kelihatan ininya Tat. Brand level ya. Jadi, pensilnya juga kelihatan, Ustaz. Apakah itu bagian dari desain? Gimana? Pensil gambar-gambar warna itu.
Oh ya sebentar. Ini memang. Nah, Nah, sip. ini harusnya di close dulu. Oh, ada pensilnya. Sip, cakep. Oke, kita memulai dari pertanyaannya Mas Rendra tadi. Ini sebenarnya juga harusnya ini bagian dari slide-slide akhir, cuman nggak apa-apa, nanti kita ngomongin dulu yang sampai ke level yang belum topnya ya. Oke, Kita clue-nya aja Tat, biar clue, penasaran lihat sampai habis gitu. ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, kalau ini sedikit banyak berhubungan dengan industri 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0 ya. Sekarang kan industrinya di 4.0. Dan itu dari leveling ini kita nanti akan paham bahwa antara industri 1.0 itu berhubungan dengan brand 1.0 ya, termasuk marketing juga ya. Contohnya misalnya gini. Kalau teman-teman punya produk ya. Teman-teman punya produk, terus produknya dikasih label. Cuman dikasih label aja, tempelin logo gitu nah, ya. Ini produknya ini kasih label. Yang ngakung gitu. Dikasih nama, kalau mau dikasih makna ya silahkan, mau tidak bermakna artinya hanya nama kita Kang Triwul. Ini waktu saya ngisi workshop alumnus SMA waktu itu ada yang namanya Kang Triwul, tak kasih contoh. Itu udah jadi brand ya? Ganti. Itu sudah jadi brand. Kalau ngomongin brand 1.0. Oke. Dan teman-teman UMKM nggak usah pusing-pusing, nggak usah mengeluarkan modal banyak. Cuma pada produk dikasih label itu sudah brand. Ya, tapi brand 1.0. Nama sama logo ya. Nah, logo aja. Bahkan logonya maknanya itu ecek-ecek nggak apa-apa. Yang penting teman-teman segera jualan. Biar teman-teman juga nggak pusing. Ya. Saya harus belajar brand gimana sih? Udahlah. Kalau teman-teman sudah punya produk, terus dikasih nama, ada namanya, udah itu disebut sebagai brand. Itu brand 1.0. Ya. Nah, kalau brand 2.0 itu kalau ada produk, terus teman-teman punya value, ya, brandnya punya value, bahkan di situ tidak ada namanya. Beberapa brand yang sudah tidak menggunakan nama di dalam kemasannya itu antara lain ini ya, termasuk Nike sudah nggak ada teks Nike-nya lagi. Oke. Jadi sekarang cuma contren logo doang gitu ya. Ya, logogram doang. Nggak ada logo type-nya. Starbucks juga begitu. Itu proses itu perjalanan yang panjang dari sebuah brand. Akhirnya orang melihat dia itu benar-benar ada di value. Bahkan orang lihat logogramnya aja sudah bisa menyebutkan dia namanya apa gitu. Makanya ini kalau brand 2.0 itu sudah melibatkan value di dalamnya. Nah, oke Tat, banyak yang belum tahu value itu apa sih Tat? Maksudnya kadang membayangkan value apa sih, brand yang ada value-nya itu seperti apa gitu. Bolehlah kita katakan ada beberapa jenis value. Yang pertama ada rational value, ada emotional value, dan ada yang menyebutnya spiritual value. Kalau saya lebih berbicara ke branding syariah ya, jadi tidak ngomongin spiritual. Jadi apakah rational value atau emotional value itu semuanya adalah value. Dan itu diselubungi dengan syariah kalau mazhab saya. Jadi kita tidak memisahkan kalau spiritual sendiri, terus kalau rasional sendiri, kalau emosional sendiri. Karena di dalam emosional rasional value itu pasti harus ada spiritualnya. Gitu. Nah, rasional value itu lebih kepada pilihan-pilihan unique value preposition yang kita sudah beberapa brand sudah punya. Misalnya Mas Rendra, kalau Mas Rendra ada di Bisaro, saya lihat misalnya UVP-nya lebih ke proses ya, karena kuat di proses, karena untuk memperbaiki akad-akad
Yang batil itu kan kalau prosesnya nggak bagus nanti sama aja. Nah, misalnya gitu, itu rasional value. Kalau emotional value itu lebih pada yang sering sama Bisara omongin itu, menyelamatkan pengusaha dari harta dunia haram. dari harta haram misalnya gitu. Jadi slogan bagus itu bisa jadi emotional value. Misalnya saya beberapa waktu lalu nggarap Arfa Barbershop. Arfa Barbershop kalau ngomongin rational value pasti akan bisa diikuti oleh barbershop lain misalnya gitu kan. Misalnya sekarang pakai AC, di sini pakai AC. Nanti ada barbershop lain juga mudah kan pakai AC. Itu fisik ya? Fisik, lebih ke fitur. Terus kalau begitu datang langsung keramas, bisa nyontek nggak itu? Bisa, gampang. Kalau mau pakai pisau yang sekali pakai bisa dicontek nggak? Bisa. Terus pakai cermin belakang. Intinya apa yang bisa dilihat, didengar dan diraba itu bisa dicontek kan? Ya, kalau bisa dicontek itu berarti belum ada emotional value. Makanya muncul kan emotional value, contohnya Truly Manly. Itu emotional value yang dikeluarkan oleh Arfa Barbershop. Biar apa? Biar yang lain nggak bisa ngikutin karena sudah milik Arfa gitu. Jadi kalau orang datang ke sana dicukur, diajak ngobrol dan seterusnya, bermainnya atau pilot istilahnya itu dikasih pengetahuan tentang apapun ya. Di dinding-dinding ada quote-quote yang menyadarkan mereka tentang Truly Manly itu sederhana loh. Jadi menelpon ibu ya, taat sama bunda itu Truly Manly. Menolong orang lain itu Truly Manly. Bagaimana bisa menggabungkan antara ini cukur rambut ya, tempat cukur rambut barbershop dengan taat sama orang tua? Itu kan kayaknya dua sesuatu yang jualannya apa sih gitu kan? Makanya emotional value itu kadang-kadang tidak terlalu langsung nyambung karena ngomongin Truly Manly berarti kan kalau barbershop kalau secara fisik kan keluar sudah rapi ya. Keluar sudah rapi, ganteng. Tetapi ganteng itu secara fisik. Nah, Truly Manly itu ngomongin emotional value. Jadi yang diomongin bukan secara fisik lagi. Ganteng itu biasa. Semua orang ganteng ya, bisa dipoles lah. Bisa, di make up, bisa dioperasi plastik. Tapi ganteng yang sebenarnya lebih ke attitude. Anak laki-laki yang taat sama orang tua. Taat sama orang tua yang soleh, yang rajin sholat gitu-gitu. Menarik. Ini baru 2 poin. Oh, teman-teman, Masya Allah. Ternyata luar biasa. Tapi memasukkan sebuah makna ya, sebuah ikatan emosi di dalam satu brand. Termasuk cerita dari balik itu masuk itu juga ya, Tad? Iya, emotional value itu dibangun dengan story. Jadi kalau kita mau bangun brand itu sebaiknya kita punya story. Cerita apa, narasi apa yang bisa kita sampaikan ke konsumen. Kalau nggak punya cerita, nggak punya narasi, maka brand itu akan stuck aja di situ aja. Karena menurut saya namanya brand itu adalah attitude. Contohnya misalnya gini, paling mudah gini. Ada seorang anak kecil, nakal bandel, luar biasa bandelnya Mas. Terus sama bapaknya dibawa ke pondok pesantren. Pak Kiai, ini anak saya nakal banget. Saya pengen anak saya jadi soleh. Nah, apakah jawaban Pak Kiai ini sudahlah beliin aja baju koko atau baju sorban, kasih peci. Apakah dia nanti akhirnya jadi soleh? Itu pertanyaan. Secara visual, iya. Makanya kadang-kadang kita tertipu dengan apa? Tampilan brand ya hubungannya sama visual. Padahal itu perjuangannya panjang kan? Nggak bisa. Dia harus ada di pondok itu dikawal sama Pak Ustadz, diajari apa dulu? Pemahaman akidahnya dulu, ya kan? Pemahaman akhlaknya dulu. Tauhidnya dibenerin, kesadaran dia hubungannya dengan Allah dibenerin. Oh dia sudah balik kok nakal ya, disadarkan tentang kehidupan yang dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya dan seterusnya. Akhirnya 6 bulan, 8 bulan kemudian orang tuanya itu jemput ke pondok pesantren. Kaget lihat anaknya. Anak saya kok sekarang jadi begini ya. Makanya butuh proses, nggak langsung soleh begitu saja.
Bahkan ketika ketemu sama bapaknya dia hanya pakai celana jeans dan pakai kaos oblong kayak saya ini. Terus ketemu sama bapaknya. Iya Pak, cium tangan. Lah, kamu cium tangan luar biasa ya. Dulu kamu kalau sama bapak nggak pernah salaman. Terus ngajak sholat udah luhur. Luar biasa anakku soleh sekarang. Ini nggak ada hubungannya dengan baju yang dia pakai. Iya. Tetapi lebih ke attitude. Nah, makanya brand itu juga sama. Brand itu adalah attitude. Nah, dan attitude itu dibangun. Nah, sekarang mau pilihan, mau brand 1.0 secara fisik gitu aja jualan, nggak ada maknanya apa-apa, silahkan. Gitu. Atau brand 2.0 yang kita inject itu value. Ya, entah rational value atau emotional value. Tapi semuanya harus RI ya. Berarti dan tentu perlu dikomunikasikan ya lewat program-program marketing communication berarti ya. Ya, semua kalau nggak dikomunikasikan gimana konsumen bisa tahu? Ya, dirancang dulu. Betul. Memang dari awal disengaja untuk menjadi sebuah attitude yang baik tadi, kemudian dikomunikasikan lewat berbagai media. Kalau sekarang sudah banyak media-media sosial. Oke, keren banget teman-teman. Penasaran ya untuk brand 3.0 ini, Tat? Luar biasa. Kalau 3.0 wah, 76 peserta sekarang, Tat. Luar biasa. 3.0 itu kayak teman saya ini. Wah, Kang Dewa Eka. Itu mengandalkan personal brand ya. Karena memang awalnya memang dia begitu gitu. Jadi dia mencoba untuk mempositioningkan dirinya sebagai penjual. Namanya aja sudah Dewa Selling gitu. Jadi sudah ada legitimasi dari awal dalam dirinya, dia belajar tentang bagaimana dia punya kekuatan selling yang baik. Terus dia selalu mengikuti affiliate, lomba-lomba jualan dia selalu menang. Itu jadi alat dia untuk menjadi personal branding dia adalah selling gitu. Nah, seiring dengan itu maka ketika apapun dia ngeluarin produk, kan biasanya kalau affiliate itu kan produk orang lain ya. Iya, benar. Jadi jualin produk orang lain aja dia laku, apalagi terus dia ngeluarin produk, maka kepercayaan itu, trust itu ada di dalam diri Kang Dewa secara personal. Maka teman-teman yang jualan nih, yang jualan, yang reseller, yang distributor, sebaiknya memang menggunakan pola personal branding. Karena kan banyak sekali produk-produk yang bukan produknya dia. Sementara kita harus jualan, ya kan? Berarti produk brand saja nggak cukup, tetap perlu ada orangnya ya yang kalau memang kita awalnya tidak memiliki produk sendiri. Oke, ya, menjualkan banyak produk. Menjualkan banyak produk dari orang lain, maka sebaiknya kita menggunakan diri kita untuk dipercaya sama orang gitu. Menarik, Tat. Saya pernah baca itu riset dari Nielsen. Jadi Nielsen ini pernah bicara bahwa 83% orang membeli itu karena trust kepada yang jual dan punya ikatan emosional sama yang jual. Betul. Atau punya engagement dengan yang jual. Nah, engagement itu kalau di dunia media sosial itu ditandai dengan banyaknya like, comment, dan share. Semakin banyak status kita atau interaksi kita di media sosial dengan audiens kita, itu ternyata semakin meningkatkan trust dan terjadinya penjualan. Dan itu di riset di hampir se-Asia Tenggara, Tat. Jadi 83% orang itu membeli itu malah bukan karena produknya gitu. Tapi karena orangnya. Karena orangnya gitu. Nah itu benar-benar terjadi, Tat. Di era sekarang ya gitu. Makanya sekarang banyak sekali person-person yang bermunculan. Memang bahayanya ketika secara person dia nggak konsisten. Oke. Jadi bagusnya kalau dia konsisten, jagain, ya, timnya hebat, maka insya Allah nanti akan maju. Gitu. Jaga reputasi itu memang teman-teman yang berat ya kalau personal branding ini. Jadi jaga prestasi tadi dan reputasi. Iya, betul. Luar biasa. Dan memang kita harus kalau udah jadi personal branding jadi harus jaga attitude bener ya, Tat ya. Karena ini kayak mempresentasikan tentang produk kita gitu. Kalau kita mungkin ngelakuin sesuatu yang jelek, akhirnya yang jelek ikutan brand kita. Nah, di brand 3.0 ini ujung-ujungnya sama. Jadi konsumen akan yang tadinya pembeli akan menjadi pelanggan dan pelanggan itu masuk di dalam kotak loyalty. Itu istilah saya.
Kalau sudah konsumen pada loyal, maka ketika dia mau melakukan repeat dengan produk baru, maka pasti akan terbeli. Termasuk approving dari produk-produk yang sudah dinikmati oleh konsumen-konsumen mereka, justru konsumen mereka yang akan memberitakan ya manfaat dari mengkonsumsi produk-produk yang sudah dikeluarkan. Itu Mas Rendra. Siap, seru teman-teman. Ini jadi harus, kalau brand ambassador itu masuknya di mana, Tat? Masuk 4.0 juga? Apa? 3.0? Sebenarnya itu perpaduan ya. Kalau brand ambassador itu kan sebenarnya kita pengen membangun brand, terus di bawahnya ada selling, terus kita memanfaatkan orang yang punya personal branding bagus, kita bayar supaya nge-up produknya. Dan itu banyak plus minusnya. Soalnya kan kalau di Jakarta ini ya, sekarang arah agensi ya, itu juga banyak sekarang bermunculan agensi-agensi influencer, baik makro, mikro influencer, yang mana dia memang manajemen talent lah di niche market tertentu. Itu mulai arahnya ke sana. Dan memang risetnya itu kalau influencer yang ngomong itu 4 kali lebih dipercaya daripada malah brand itu yang ngomong. Misal kalau brand saya ngomong ya, saya ini keren, itu mungkin nggak dipercaya gitu. Cuma kalau ada beberapa influencer yang ngomong, nah dia lebih dipercaya karena dia punya follower yang lumayan loyal tadi. Jadi kan sebenarnya kan logikanya begini ya, kenapa pakai influencer? Karena dia manusia yang diibaratkan dia adalah pelanggan. Jadi dinisbahkan untuk menjadi pelanggan, bukan pemilik produk atau pemilik brandnya. Sehingga konsumen akan melihat loh omongan orang lain. Masa misalnya gimana sih Mas Rendra atau Mas Rendra? Aku ganteng loh. Itu percaya itu. Itu yang percaya cuma istrinya. Yang lainnya belum tentu. Itu sangat relatif. Pasti akan membutuhkan legitimasi dari orang sekitarnya untuk ngomong Mas Rendra itu seperti apa orangnya. Tapi kalau ada 10 influencer ngomong saya ganteng, itu mungkin bisa dipercaya itu. Bisa dipercaya mungkin. Apalagi kalau influencer dibayar mahal untuk ngomong baik. Nah, makanya influencer bahayanya itu karena dia dibayar, maka ketika kontraknya selesai dia nggak ngomongin itu lagi. Nah, kelemahannya ada di situ. Tetapi kalau yang ngomong itu adalah konsumen, yang dia tidak dibayar, dia organik, dia ngomongin baik, itu selamanya akan bisa lebih lestari. Sejatinya konsumen kita ini bisa jadi influencer buat kita. Sangat. Mungkin kalau kita ngelihat yang dulu sempat ramai BTS itu ya, akhirnya fansnya yang menjadi influencernya. Ya, betul. Nanti ada di brand 4.0. Siap, luar biasa. Makin menarik teman-teman. Ya, silahkan nanti kalau ada yang pertanyaan, ini ada 77 peserta, silahkan di chat dulu aja pertanyaan-pertanyaan, karena teman-teman ini luar biasa. Kita belajar dengan pakarnya yang sudah 24 tahun di industri kreatif. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bertanya bareng pakarnya. Oke, masuk ke berikutnya nih, Dan. Brand 5.0, ini industri 4.0. Industri di mana yang luar biasa. Sekarang 4.0 dulu. 4.0 dulu ya. Yang 5.0 nanti terakhir. Siap. Jangan sekarang. 4 dulu. Ya, 4. Ini 4 ini. Oke. Jadi brand 4.0 itu lebih kepada brand collapse. Jadi kolaborasi antara brand besar maupun brand besar. Ada juga brand besar yang sama brand agak kecil gitu, atau brand kecil yang ngajak brand yang lebih besar. Rata-rata mereka saling memanfaatkan grup loyalty yang ada di pelanggan-pelanggan mereka masing-masing. Jadi cross market ya, marketnya yang brand ini sama brand ini saling di cross. Betul. Bahkan sekelas Lipton aja dia mau kerjasama sama Walls juga mau kerjasama sama Lipton. TikTok sama Coca-Cola. TikTok sama Coca-Cola pernah bikin TikTok Coca-Cola, Supreme ya sama Oreo, dan ada brand kosmetik sama Coca-Cola. Hubungannya apa sih? Oh iya itu kan. Kosmetik beda sama market, kan? Coca-Cola beda market kategori juga, bukan makanan ya kan, bukan minuman. Karena sekarang ini eranya adalah brand artisan ya. Brand artisan itu, brand-brand besar itu sebenarnya agak galau
melihat brand-brand lokal yang sangat nyeni dan sangat diminati walaupun harganya mahal. Brand-brand besar ini galau karena nggak punya komunitas dan dia terpaksa harus bikin komunitas, bikin army, bikin apalah yang bisa akhirnya bisa ngedongkrak brand mereka itu. Nah akhirnya muncullah produk-produk yang agak nyeni gitu loh. Kosmetik kerjasama sama Coca-Cola cuma diambil warnanya doang. Oke. Jadi Coca-Cola itu punya corporate color yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain. Apa warnanya Coca-Cola coba? Merah. Itu merah itu bukan warnanya Coca-Cola loh. Ada warna spesifik yang diciptakan oleh Coca-Cola. Dan saya tahunya apa? Ketika saya datang di pabrik ketemu sama manajer pabriknya dan saya ngobrol tentang corporate color waktu itu. Saya waktu itu masih kuliah. Datang di pabriknya Coca-Cola. Namanya merahnya apa coba? Merah marun. Salah. Bukan. Apa ya Mas? Merahnya apa? Namanya red apa? Yang Coca-Cola ya. Yang khas sehingga banyak sekali brand-brand itu mengajak Coca-Cola karena gara-gara warna yang spesifik itu. Kosmetik kan apa hubungannya sama? Kan nggak ada. Ayo, warnanya apa? Namanya red caramel. Red caramel. Dan itu tidak ada di pantun internasional warna merah. Dia menciptakan red caramel sendiri. Dan warnanya nggak harus red caramel. Dia ada perpaduan warna ya. Ininya merah. Khusus yang merahnya beda sama merahnya yang lain. Ya, saya pernah kuliah tentang nirmana tapi itu zaman kuliah itu. Ya itu salah satunya emang memadukan warna sehingga warna ini jadi warna yang ya nggak ada di pasaran. Ya, betul. Nah ini kan akhirnya muncullah ada istilah baru ya namanya bukan istilah baru ya, tetapi saya sebenarnya agak kurang sepakat dengan istilah evangelis ini. Karena evangelis ini kan istilah untuk para pelanggan yang dia sangat menuhankan brand. jadi dia yang bela mati-matian, bahkan brand melakukan kesalahan dia yang belain. Jadi evangelis itu emang istilah yang diambil dari kayak proses keagamaan gitu. Kristenisasi itu evangelis, penginjilan. Nah, nanti kita bikin istilah baru ya untuk branding syariah ya. Nah, ini salah satu contohnya, puncaknya untuk mendapatkan evangelis baru. Ya, contohnya ketika McD kerjasama dengan BTS itu yang tadi diobrolin itu. Jadi Coca-Cola McDonald bikin satu produk, terus yang dimanfaatkan siapa? Yang dimanfaatkan itu adalah BTS Army sebetulnya. Tidak semua BTS Army itu doyan McDonald. Oke. Ya. Bahkan mungkin nggak peduli dengan makanannya itu. Karena mereka kan langsing-langsing ya. Drakor, kalau kita nonton drakor, nonton K-pop, nonton itu kayak saya kan nanya sama anak saya yang ya milenial muda katanya. Itu emang kayak gitu ya? Apa nggak pernah makan? Wah, nggak pernah makan tuh, makannya telo. Jadi anak saya tuh bilang begitu. Itu makanya cuma telo atau enggak dia cuma makan salad gitu. Paling junk food setahun sekali. Iya. Jadi kan akhirnya memaksa BTS Army itu untuk mengkonsumsi McDonald karena apa? Karena cinta sama BTS-nya, bukan makanannya. Dan itu dimanfaatkan sama McDonald dan berhasil crowd. Yang paling banyak, yang paling sukses di mana coba? Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Di Singapura, di Malaysia itu enggak terjadi tuh lonjakan para pembeli itu. Ada 270 juta rakyat Indonesia. Jadi memang karakter konsumerisme itu sangat luar di biasa. Indonesia. Itu brand 4.0. Yang 5.0 nanti aja ya. Siap. Kalau sudah mau selesai. Menarik. Teman-teman di ini era kolaborasi ini cukup menarik kan sebenarnya. Banyakan kan kita menganggap kompetisi ya, kompetitor itu lebih dahsyat. Ya, saya sempat baca ulasannya tentang Jeff Bezos. Bagaimana dia ternyata fokus banget kepada customer-nya. Ya, dia obsesinya tentang customer-nya, bukan obsesinya tentang
kompetitor. Dia Ya. nggak peduli tentang kompetitor. Yang dia peduliin bagaimana membahagiakan customer-nya. Dan kolaborasi ini cukup menarik ya teman-teman, kalau teman-teman bisa garap ini. Jadi kita tidak perlu bangun market dari awal. Kita hanya perlu berkolaborasi dengan orang yang sudah punya market sebelumnya. Ya. Nah, salah satu yang dilakukan Bisyara juga begitu, Tan. Jadi Bisyara HBID ini juga kita sedang banyak melakukan namanya, kita sebutnya namanya Circle 250. Jadi kita lagi hunting orang. 250 artinya apa? Sebenarnya gini, 250. 360. Circle 260 berarti kan nggak utuh gitu. Nggak, 250 itu dari risetnya Joy Girat. Joy Girat Iya. itu salah satu salesman in the world di yang pernah masuk Guinness Record. Ya. Dia itu kan pernah meriset bahwa orang itu seumur hidup itu kalau ketika mati itu rata-rata tuh kalau diperkirakan berapa orang sih punya temen gitu. Rata-rata di 250 itu. Nah, intinya satu orang itu punya 250 itu. Nah, kita lagi bangun circle 250 tapi bukan konsumen, tapi orang-orang yang punya market di belakangnya yang kayak kira-kira ini bisa nggak sih dikolabin sama apa namanya Bisyara. Contoh kita kemarin sempat collab bareng Mas Sabtuari. Ya di market tentang riba. Kan Sirka sama riba masih nyambung-nyambung nih kan, solusi permodalan tanpa utang riba. Cocok itu. Cocok. Kemudian kita kolaborasi, saya kolaborasi sama Humasnya DPS, Mas Wildan. Ya, Mas Wildan di Bogor itu beliau punya Master Flip Pro ya, dan itu luar biasa kan, ternyata Sirka sama properti masih nyambung. Ya, istilahnya mereka udah nggak mau pakai riba kan. Solusi permodalannya apa? Solusi permodalannya salah satunya dengan Sirka ini. Nah, ternyata bisa dikolaborasikan dan luar biasa juga efeknya hari ini, karena kalau bayarin iklan kan lumayan mahal ya teman-teman ya. Lumayan dahsyat. Enggak cuma mahal, tapi kadang kurang efektif. Kurang efektif. Karena gini, Nat. Pajaknya juga mahal. Iya, 10%. Kalau brand yang ngomong sama orang lain yang ngomong tuh kadang beda, Tat. Beda. Ya. Jadi ya tadi kalau brand baru ya ngomong, oh saya ini berkualitas, saya ini keren, saya ini bermanfaat. Itu kadang orang masih apa ya, siapa sih dia ngomong, pede banget sih ngomong ini. Cuma kalau ada 10 orang yang itu public trust ya, dia dipercaya publik terus ngomong tentang kita, itu ternyata jauh lebih efektif daripada kita sendiri yang ngomong di market itu. Betul. Siap, apalagi nih Tat yang kita mau bahas Tatnya? Apalah. Saya kan cuma diundang di sini ya. Saya ditanya-tanya ya saya jawab, kalau nggak ditanya-tanya saya tak minum aja. Siap. Yang lagi, wah ini kayaknya ada slide tentang Zappos nih Tat. Saya menarik nih Tat, tentang perusahaan Zappos ini Tat. Jadi Zappos ini kan sekarang dibeli Amazon ya, udah lama sih dibeli Amazon, dan dia itu saya pernah lihat jurnalnya, dia itu menjadi the best repeat order in the world. Jadi hampir 80% atau 85% ya orang yang beli di Zappos tuh pasti beli lagi. Betul. Repeat order. Nah, kekuatannya di situ dia. Jadi the best repeat order. Dan dia itu sebenarnya dulunya kan cuma jualan sepatu berbagai merek ya. Betul. Nggak cuma satu brand nih. Dan sekarang jadi retail fashion dunia yang lumayan dahsyat. Banyak brand yang dia jual. Dengan dia itu brand toko ya, berarti kan toko online gitu. Nah, mungkin ada insight-insight tentang bagaimana sih sekarang yang lagi ramai ini kan tentang culture service. Padahal itu CRM itu sebenarnya bahasan tentang zaman dulu tuh udah banyak yang bahas. Cuma sekarang lagi naik lagi karena memang yaitu Amazon itu berhasil menggeser brand termahal di dunia, Apple. Waktu itu kan brand termahal di dunia itu Apple, nggak pernah tergeser nih. Bertahun-tahun dia termahal nih. Nah, dinilainya kan dari loyalty customer-nya tuh. Kalau orang beli Apple kayak Ustadz ya beli Apple, pasti turunannya Apple semua, ya kan? Dan susah berpaling ke lain hati. Nah, ternyata bisa digeser oleh Amazon menjadi brand termahal di dunia. Ternyata sama, cara ngukurnya lewat loyalty customer-nya. Nah, mungkin ada insight tentang tentang culture service ini yang lagi booming inilah gitu. Betul sekali yang disampaikan sama Mas Rendra ya. Jadi online to offline to online ya. Sekarang juga sedang tren juga online to offline. Kayak saya kemarin di WA sama Mas Hasan. Mau online di rumah atau datang ke
ke HBID. Saya tak ke HBID aja. Kenapa? Kenapa ya? Karena bisa ngobrol kayak gini. Oh, siap. Tetap Ya. beda ngobrolnya. Beda ya. Iya, kan kalau saya di rumah kan siapa tahu nanti ada sinyal-sinyal yang nggak enak itu terus berhenti lagi, enak-enak ngomong berhenti kan. Makanya sekarang eranya customers dipelihara ya, loyalty customernya itu sedang eranya. Salah satunya disampaikan oleh Mas Rinda tadi, yaitu ya Zappos. Zappos itu sebelumnya belum keluar tadi sini. Belum keluar ya? Ada apakah? Ada apakah ini slide-nya belum keluar? Di sini sudah nampak 020. Oh, bukan. Bentar, keluar dulu kayaknya. Berarti tak ulang Oh, aja. ya, siap. Nah, Zappos. Masya Allah nih, sudah ada 90 orang. Silahkan teman-teman kalau mau tanya ditulis dulu, sebutkan nama, kemudian alamatnya dari mana, pertanyaannya. Ya, karena kita lagi belajar bareng ya pakar branding yang sudah 24 tahun. Saya bukan pakar, praktisi. Oh, praktisi ya. Praktisi. Ya, benar-benar yang sudah praktek nih. Dan banyak menangani brand-brand besar juga di Indonesia. Ya. Yang mana sudah 24 tahun berkecimpung di industri kreatif. Ya, sayang buat teman-teman kalau nggak ada pertanyaan nih. Silakan. Wah, ini udah keluar ya slide-nya ya. Zappos. Oke. Ya, ini Saya salah pengen satu. cerita dikit tadi. Siap. Saya menggarisbawahi disampaikan Mas Rendra, jadi betul sekali. Jadi Zappos itu dapat penghargaan internasional, dia punya kemampuan repeat order paling tinggi di dunia ya. Dan ini tokohnya. Loh, enggak muncul lagi ya. Ini ada apa ini? Belum muncul lagi ya? Belum muncul ya. Di Delay sini banget ya. Zappos. Ini agak delay nih. Tapi enggak di post loh. Nggak ada pause ya? Ini apa karena ini ya? Ini orange ini kenapa? Biasanya kan bukan orange ya. Saya tidak tahu itu. Ada apakah gerangan? Masa harus di escape dulu baru muncul? Masa gini? Kan nggak enak kan? Udah keluar. Sharing is pause. Bring your set window to the front. Apa maksudnya? Jadi itu sharing kita lagi ke pause. Sharingnya ini tadi. Sudah, ini udah keluar kotak. Cuman ini kalau di next masih di share terus itu. Coba. Ini udah tak next. Ini kayak sharing is pause. Apa saya ke pause ya? Atau coba keluar dulu, Tat. Masukin lagi sama ya. Tak stop share dulu ya. Oke. Oke, kita share lagi. Siap. Biar nikmat. Itu teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Luar biasa teman-teman. Jadi kita belajar sunatullah juga harus sampai ke luar negeri ya. Salah satunya ke ini CEO-nya dari Zappos nih, Tony Hish. Tony Syekh apa? Hish atau Syekh. Ini orang Tiongkok yang ada di Amerika ya? Iya, dia memang lahirnya di Amerika tapi orang Cina, orang Tiongkok. Nah, dia itu sebenarnya mengembangkan satu corporate culture yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi dari poin lu nggak tampil lagi kan, padahal aku udah next lu. Luar biasa. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Siap, maaf ya teman-teman ya. Nah, dari 1 sampai 10 coba. Itu tidak ada satupun yang berbicara angka, tidak satupun yang berbicara selling, tidak satupun yang berbicara marketing, tidak satupun berbicara yang biasanya kita bikin corporate culture itu kalau 1 sampai 10 kan biasanya kan macam-macam tuh. Itu semuanya itu untuk customer. Oke, 10-nya ini 10-10-nya itu untuk kalau misalnya timnya humble, itu kan untuk customer. Oke. Passionate and determined itu juga untuk customer. Do more with less. Build a positive team and family spirit misalnya itu. Deliver wow through service. Embrace and driver change. Itu semuanya muaranya ke customer. Gimana supaya customer itu punya kepuasan tingkat tinggi. Suatu saat dia bikin award buat karyawan-karyawannya, khususnya yang ada di
frontliner, yang dia ngangkat telepon, yang dia balesin WA, dia ngatur ini apa untuk customer langsung itu yang dia teleponan sama customer 10 jam itu paling lama itu dapat penghargaan. Wow. Kalau kita logikanya, hah, nelpon customer 10 jam, bokek nanti kantor kan? Berarti itu ngobrol sama customer. Ngobrol. Jadi yang Berarti bisa customer-nya nyaman harus 10 jam kan? ya kan ngobrol lama ternyata dan itu memang customer yang itu ternyata apa? Ketika ditawarkan semua produk-produk dari kalau merujuk bahasa kitabnya nggak detail kita. Nggak perlu, yang penting sangat global jadi kita. Luar biasa. Nanti Kan? Jadi repeatnya luar biasa, gede banget. Gara-gara makanya kan offline nggak ada yang nandingin. Ya. So onlinenya kamu itu tetap kamu membutuhkan offline. Ya, Karena humanitas itu berbicara bisa langsung. tergantikan. Telepon, ngobrol itu tidak tergantikan sama AI yang ketika Anda ngomong yang warna hijau ada nggak, langsung dijawab ada Kak, hijaunya ada macam-macam gini, silakan pilih yang ini aja. Oke, siap Kak, kapan. Itu AI artificial intelligence itu mematikan rasa, mematikan perasaan gitu. Jadi tidak semua yang sangat berteknologi itu membantu manusia ternyata. Itu jadi ada 2 orang anak itu disuruh yang satu gambar pakai iPad begitu, ya. Kemudian yang satu gambar manual itu ternyata memang kognitivitasnya itu berbeda. Ketika orang yang ternyata yang manual itu kognitivitasnya lebih bagus dan memang nggak bisa terganti, luar biasa. Jadi memang apa ya, offline itu tetap nggak bisa digantikan. Makanya sekarang kan banyak ya brand-brand yang akhirnya garap offline-nya juga. Yang garap kekuatan offline-nya juga untuk bisa ya mereka ketemunya di online hanya sekedar say hello, cuma udah ada engagement di offline-nya. Itu luar biasa. Nah, kan mau dibeli tuh sama Amazon. Mau dibeli tapi Zappos nggak mau, karena apa? Karena Amazon pengen semua corporate culture itu sesuai dengan yang Amazon mau. Zappos nggak mau. Padahal Amazon udah bagus loh corporate culture-nya. Jadi dia luar biasa Amazon itu dalam melayani customer, tapi tetap kalah sama Zappos. Akhirnya 1 tahun tuh. Jadi 1 tahun break, nggak ada penawaran lagi. Sampai pada akhirnya Amazon ini kantornya. Oke. Ini kantor, suasana kantornya. Ini kalau saya next ini juga nggak ganti gambar ini, luar biasa ini. Kenapa ya? Oke, singkat cerita aja deh. Sini. Akhirnya kesabaran dari 1, 2. Piring. Ternyata slide-nya macet, saudara-saudara. Intinya akhirnya Zappos berhasil dibeli sama Amazon senilai 940 juta dolar. Atau kalau dirupiahin berapa itu? 14 triliun. 14 triliun rupiah. 14 triliun rupiah. Luar biasa. Dan Tony tetap jadi CEO. Ya. Tony tetap jadi CEO. Dan dia akhirnya bekerja di situ di gajian. Tapi dia punya kekayaan yang luar biasa. Dan baik Zappos maupun Amazon sama-sama dia bahasa Jawanya ngopeni customer, ngopeni pelanggan. Dan kalau istilah flywheel yang sekarang lagi ngetrend itu kan sebenarnya dari Amazon. Ya. Jadi flywheel marketing kalau ingat itu kan sebenarnya diadopsi dari Amazon pertamanya, kemudian diadopsi oleh HubSpot. Ya, ketika diteliti terus di open source. Banyak diteliti di Harvard Business School. Gimana kok flywheel ini bisa menjadi salah satu metodologi yang luar biasa, ya, yang mana sudah ada sebelumnya metodologi marketing yang sudah 100 tahun lebih umurnya. Funnel marketing itu 100 tahun. Dari AIDA itu dari
Saya kuliah itu udah ada tuh. Ya. Cuma akhirnya memang jadi rame banget ketika customer centris ini benar-benar digarap. Ya, jadi dan brand ini juga ngomongin tentang bagaimana membangun ikatan kepada pelanggan ya, Tat ya. Betul. Jadi bukan hanya sekadar transaksional jual beli saja, tapi bagaimana teman-teman bisa menjadi sesuatu di hati pelanggan. Ya, itu banyak jurus-jurusnya. Nanti ada frameworknya, kalau dari Safa itu punya framework khusus untuk garap itu ya, Tat ya, untuk mengkomunikasikan itu dari teknik perancangannya sampai bagaimana cara mengkomunikasikan. Siap-siap, luar biasa. Ini masih pada penasaran ya? 5.0. Mau dijawab kapan? Mau dijawab kapan nih? Mau Oke, kita pertanyaan dulu coba aja. saya cek tanya jawab aja dulu. Silakan teman-teman yang mau tanya. Kita mulai. Wah, sudah ada masuk pertanyaan belum nih? Sudah ada. Banyak. Oke, kita coba. Amin. Habis dari amin nih. Dari Pak. Nah, dari Mas Robi nih, dari Mas Robi. Waduh, Pak dosen jualan juga ikut ternyata nih. Kangen kedua guru. Amin. Luar biasa. Nah, dari Mas Robi, ada Mas Robi ya. Mas Robi tanya tadi, ini tadi disampaikan ada influencer ya. Boleh tahu sih minusnya, yang paling minus apa sih di influencer marketing ini, sebagai brand ambassador apapun sebagai apa ya? Sebagai tadi teknik marketing tadi. Sebenarnya kalau dalam dunia branding itu masuk di advertising ya, karena itu membayar kan. Cuman paid ya. Paid. Yang dibayar itu adalah orang, bedanya itu bukan media. Nah, kelemahannya yang paling fundamental itu adalah orang yang kita bayar itu. Apakah dia konsisten untuk menjadi seseorang yang kita harapkan seumur hidup? Oke. Karena apa? Karena kita tidak bisa, misal kontrak 1 tahun ya, kontraknya cuma 1 tahun ya. Apakah dia attitude-nya bagus 1 tahun? Setelah itu tahun berikutnya boleh nggak bagus? Pertanyaannya itu. Padahal sudah kita tidak bayar. Tetapi pelanggan tahunya itu kita yang endorse itu kan, repotnya kan itu. Sejak di endorse sama brand yang soleh gitu ya, jualannya jilbab kerudung karena dia hijrah. Tahu-tahu setahun dia buka buku, oh saya tidak ini lagi, tidak jadi hijrah, prankan gitu, terus dia malah nantang-nantang pengen masuk neraka dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi repot itu. Tahunya customer itu tahunya kita bayar dia untuk jadi endorse brand kita, padahal udah selesai. Makanya kalau sama manusia itu hati-hati. Kalau kita tidak akan pernah sepenuhnya bisa percaya kalau itu diendorse sama seseorang ya. Kecuali kalau kita memang sudah bisa pastikan orang itu baik dan konsisten, terus bisa membantu kita, bantu brand kita, bantu produk kita, nah itu jadi enak. Itu sih titik krusialnya. Siap. Jadi itu kelemahannya teman-teman, karena namanya manusia bisa khilaf, yang dari awal memang akadnya dibayar ya. Paid ya, ketika selesai kontraknya ya dia sudah tidak lagi menjadi ambasador kita. Kalau teman-teman memang punya kemampuan untuk bangun personal brand, itu jauh lebih baik ya Tat ya. Jauh lebih baik, karena memang ya jiwanya brand itu ya di jiwanya yang punya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sudikin. Mas Sudikin, ada Mas Sudikin? Luar biasa. Mas Sudikin, saya masih belum jelas nih industri 1.0 sampai 5.0 itu bisa dijelaskan historinya bagaimana, Tat? Histori, jadi sejarah mungkin, Tat. Sejarahnya kok. Ya kalau ngomongin sejarah itu sebenarnya menyesuaikan dari perkembangan revolusi industri ya, Tat ya? Revolusi industri, akhirnya muncul industri 1.0, diikuti dengan kalau marketing ya marketing 1.0, dan sebenarnya brand secara modern itu baru muncul sebenarnya tahun 90-an. Cuman kalau saya melihat sebenarnya kalau
brand itu diartikan sebagai value atau diartikan sebagai trust, diartikan sebagai emotional bonding, brand itu diartikan yang pernah kita pelajari itu sebetulnya Islam itu sudah 1400 tahun sebenarnya untuk mengawali itu. Dan pertanyaannya kenapa kita nggak belajar dari Islam gitu. Itu sudah masuk branding masuk ke materi. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang brand, saya kenal Jack Truth ya yang menemukan teknik positioning itu juga baru tahun 90-an kalau nggak salah. Itu mulai booming karena memang mulai mulai rame sekali brand produk-produk. Makanya perlu ada namanya positioning, perlu ada namanya sebuah brand begitu. Teman-teman. Jadi tapi ternyata 1400 tahun yang lalu brand ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya Tat ya. Iya, termasuk cara-caranya juga bagaimana Islam ya. Makanya saya ngomong Islam itu brand nggak sih? Ya. Kayak salah satu kalau kita brand baru ya kita harus bangun namanya trust. Karena kalau tagline-nya tadi kan misalnya omset is nothing without trust. Ternyata itulah yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ya untuk menyampaikan Islam kalau dalam tanda kutipnya menjual Islam begitu kan. Atau dalam kenapa sih Khadijah mau menitipkan barangnya juga ke Rasulullah. Bahkan kita bisa bisnis tanpa modal kalau kita punya public trust. Dan luar biasa ternyata saya pernah berguru kan ke Dr. Fahmi, Coach Fahmi itu, dia bilang bahwa kalau orang itu sudah punya yang namanya public trust atau trust ya, yang dikenal publik, itu adalah mata rantai opportunity tertinggi. Jadi orang akan seperti money magnet, people magnet, orang akan mengejar kita malahan, kita yang dikejar-kejar uang, kita yang dikejar-kejar untuk orang bekerja sama, berkolaborasi dengan kita ketika kita punya public trust. Ternyata public trust pun sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu ya dengan brandingnya aja malah Al-Amin itu yang labelin juga bukan Rasulullah sendiri ya masyarakat di sana labelin ini terpercaya nih orang luar biasa ternyata. Oke kita masuk nih ke 5.0 kayaknya ini udah pada penasaran karena udah sejam nih ya. Carikan slide-nya sudah. Cek. Siap. Ini lagi dicariin slide-nya. Buat teman-teman silakan yang mau tanya. Ini juga ada Mas Fahmi Kasova. Waduh. Bertanya, kapan dan apa saja tanda-tanda sebuah brand harus binti kudu banget untuk menerapkan branding syariah? Wah, ini udah masuk nih, Tato. Ya. Oke, pertanyaan yang tepat. Kapan saatnya? Ya sekarang. Sekarang Mas Fahmi ini dari Solo ini Mas Fahmi ya. Slide-nya bisa tampil nggak ya? Slide keluar ya teman-teman, keluar nggak ya? Bisa, keluar. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau brand 5.0 ini kan pertanyaan berikutnya ya. Kalau 4.0 itu sampai kemudian membuat konsumen itu sangat loyal dan akhirnya justru dia yang akan ngomongin positifnya brand kita. Kalau brand 5.0 itu loyalnya ada di mana? Loyalnya ada bukan di konsumen. Kita reputasi ke konsumen bagus, tetapi reputasi ke Allah jelek. Itu kalau brand 5.0 nggak akan guna gitu. Jadi kita memenuhi keinginan konsumen terus semuanya dikasihin gitu, tetapi tidak dengan cara yang halal. Banyak loh itu masalahnya. Ya. Nah, misalnya kalau kita mau, ya saya dulu pernah di industri itu lah. Mau pitching kita karaoke dulu gitu ya. Atau itu kita kan harus menangin klien ya karaoke. Atau riswah. Iya. Mau berapa nanti dibagi. Oke, yang menang ya aku ya, nanti aku kamu masing-masing tak kasih. Itu biasa itu di dalam pitching, di dalam tender, dan itu seolah-olah karena sudah menjadi tradisi, itu seolah-olah menjadi hal yang biasa. Ya. Dan dimasukkan ke budget biasa itu. Nah, maka
your internet connection is unstable. Oke, makanya saya menyebutnya dengan branding syariah. Karena apa? Karena reputasi yang enggak cuman reputasi yang baik di depan konsumen, tapi juga reputasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, kapan mulainya? Ya saat ini juga, kalau teman-teman mengaku muslim, gunakan branding syariah gitu. Jadi kalau memang konsumen itu enggak suka gara-gara teman-teman itu menerapkan reputasi ke Allah ya pakai syariat, tetapi konsumen nggak suka, maka mana yang mesti didahulukan? Ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada konsumen? Nah, padahal rezeki kita sudah ada yang atur. Sudah jelas rezeki itu nggak ketuker. Tetapi iman itu kan nggak dijamin. Yang dijamin itu rezeki. Kenapa teman-teman mengejar rezeki ya, sampai babak belur, sementara keimanan nggak dijagain? Ini mohon maaf, kalau branding syariah agak ketat, ya. Agak kencengnya ada di situ. Berarti bisa istilah konsumen adalah raja itu bisa nggak valid juga ya, Tat? Soalnya kan sebenarnya kalau ngomongin Maliki Yaumidin, raja hari pembalasan ya cuma Allah Subhanahu wa taala ya, Tat. Jadi buat apa kita bagus di depan manusia, tapi kalau di depan Allah Subhanahu wa taala kita menghalalkan berbagai cara, ya kan? Itu luar biasa. Ini di 5.0 ini kita nggak ngomongin tentang visi dunia saja. Kalau brand kan bisa bertahan 200-300 tahun ya brandnya. Ini bisa unlimited ya brand yang kita bangun untuk tujuannya memang di akhirat. Bayangin ketika kita brandnya, personal brand kita bagus di akhirat. Nanti kan tinggal ditanya, oh Mas Ridra, wah dulu misalnya yang gini-gini ya gitu kan. Bisa bisa punya prestasi lah di akhirat, luar biasa. Dan insya Allah kalau kita banyak punya prestasi di akhirat, nanti brand kita ini bisa juga berprestasi di dunia ya, Tat ya. Luar biasa. Jadi lebih baik seperti Uwais Al-Qarni yang dia sangat tidak dikenal di dunia, tetapi seluruh masyarakat langit, penduduk langit itu membicarakan dan menanti-nanti kedatangan Uwais Al-Qarni. Jadi kita ini nggak usah khawatir ya. Kalau branding syariah diterapkan pasti no riba, no akad batil, terus halal produk, ya, terus halal operation. Brand itu memang membangun reputasi, ya. Tapi reputasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini yang utama. Ini kira-kira seperti ini capaian brand 5.0. Jadi loyal ke Allahnya itu lebih utama daripada kita ngumpulin konsumen loyal yang kita kasih apapun ke mereka, mau yang halal mau yang haram, kan ngeri. Itu aja sih Mas Rinda. Siap, luar biasa teman-teman. Nah ini bisa di screenshot teman-teman bagaimana branding 5.0. Jadi ini luar biasa, bukan hanya berprestasi dan membangun reputasi di dunia saja, tapi juga di akhirat. Luar biasa, karena dunia sementara, akhirat selamanya. Baik teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab ya, diskusi. Masih ada sekitar waktu 40 menit ke depan untuk kita berdiskusi. Saya akan buka sesi tanya jawab nih. Oke, Mas Fahmi tadi udah terjawabkan ya, atau mau menanggapi? Silahkan Mas Fahmi Kasofa untuk menanggapi. Masih ada Mas Fahmi? Mas Fahmi? Itu ada yang raise hand, Coach. Oh, ada raise hand. Silakan Mas Kamarudin. Ya, Mas Kamarudin silakan. Terima kasih Ustadz. Mau nanya tentang branding Ustadz ya. Misalnya kami ini adalah pemain properti syariah. Ya. Apakah misalnya ya dengan properti syariah ini ya perlu lagi di branding misalnya bahwa setiap properti syariah yang kami jual itu pasarkan itu adalah yang paling murah, minimal di kawasan ya, di kawasan sekitarnya, khususnya Sulawesi Selatan maksudnya ya.
bahwa apakah penting itu ya dibangun brand harganya lebih murah dibandingkan dengan properti syariah yang lain, ataukah cukup hanya dengan membrand properti syariah dengan segala spesifikasinya itu sudah cukup, Ustaz, Siap. agar melejitkan penjualan. Siap. Pak Kamarudin dari Sulawesi Selatan ya, Makassar nih. Oke, Tad Andika, silahkan Tad. Ini ngomongin tentang bagaimana membranding properti syariah, Tad. Apakah dengan murah-murahan harga kita paling murah dan dengan nge-labelin syariah itu dan spesifikasi tentang syariahnya itu udah cukup, Tad. Mungkin bisa jadi bahan diskusi nih, Tad. Nah, ini harusnya mendatangkan pakar properti syariah ini. Ustaz Rosid Aziz. Oh iya, benar. Itu ada di tengah-tengah tinggal nanya. Oh iya, Ustaz Rosid. Tapi intinya kalau yang Anda sampaikan itu adalah harga murah itu bukan branding. Oh, branding. Harga murah itu bukan branding sekali lagi. Karena apa? Karena kalau murah-murahan harga itu masih ngomongin selling dan itu nggak ada value-nya. Sebaiknya dihindarkan kalau ngomongin branding itu murah-murahan harga. Wong kita ini mau mencapai pada blue ocean kok. Ya, masa kita masih pakai red ocean. Red ocean berdarah-darah ya. Sama seperti yang dijual oleh orang lain. Kita mesti ngeluarin value. Apakah lingkungannya, apakah environment menuju ke tempat perumahannya, ataukah ada tempat peribadatannya di situ, ada komunitas dakwah yang bisa. Nah, itu kan sudah ngomongin syariah sebetulnya, tanpa harus ngomongin syariah gitu loh. Oke. Kadang-kadang kita ini terbatas kalau yang syariah itu terus secara fisik syariah. Ya. Misalnya apa? Misalnya pakai peci tadi, pakai peci, pakai koko ya kan. Terus diawali dengan basmalah, tetapi lupa value-nya itu. Ya, silakan teman-teman kulik ya, perumahan apa yang bisa dijadikan di situ punya value secara syar'i tanpa ngomongin bahwa itu syariat. Biar orang-orang juga akhirnya pada penasaran kemudian datang. Contohnya misalnya kalau ngomongin rational value atau rational benefit ya. Bangunan ya, bangunan di situ kalau masuk pintu utama tidak langsung bisa melihat ruang keluarga atau dapur misalnya gitu. Itu sudah ngomongin syariah loh. Tetap ada pemisahan antara. Iya, kalau ada kan ada perumahan yang kecil-kecil itu kadang-kadang nggak mikirin desain, ya kan? Ketika buka pintu rumah langsung melihat, bahkan bisa langsung lihat kamarnya yang punya. Nah ini nggak syar'i ini. Bisa nggak itu jadi value yang bisa disampaikan ke konsumen tentang aspek-aspek syariah yang seperti itu. Saya kadang melihat perumahan-perumahan syariah itu baru sebatas metode pembayaran mungkin ya. Metode pembayarannya atau tanpa riba, tanpa bank, baru sebatas itu, tanpa terus lingkungannya syar'i, ada masjidnya, baru sebatas itu. Tapi bukan yang dalam sampai rumahnya dikulik bahwa itu syar'i banget loh. Benar-benar rumahnya kecil, tapi kalau ada tamu perempuan nanti masuknya floornya sini, tamu laki-laki masuknya floornya sini. Belum ada yang ngomongin gitu. Kenapa nggak ngomongin itu teman-teman developer? Jadi gitu ya Pak Kamarudin. Jadi jualah konsep, bukan sekedar perang-perangan harga. Karena kalau kita ngomongin perang-perangan harga itu berarti kita masuk ke pasar komoditi, bukan lagi ke sebuah brand. Kalau namanya brand itu orang beli karena brandnya, bukan hanya karena value fisiknya saja, tapi benar-benar karena sebuah brand ini. Gitu Pak Kamarudin. Cukup ya Pak Kamarudin? Ya cukup Ustaz, syukran. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Ada lagi silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Waduh. Itu dari Imanda Amalia, Ustaz. Ada, Ustaz. Oh ini ada nih dari Imada Amalia. Ada Mbak Imada atau Mas nih? Mbak Imada Amalia. Tes. Itu ada di chat, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Sekarang untuk kuatkan branding buat komunitas
sekarang misalnya branding Siren Sungkar atau Ibu Hebat Berusaha, mohon tanggapannya. Nah, ini gimana nih, Mbak Imanda, boleh open mic silakan, biar bisa bertanya langsung sama Ustadz Andika. Bisa dijelasin lebih detail. Halo, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang untuk memuatkan branding itu banyaknya buat komunitas. Buat komunitas ya. Ibu Hebat Berusaha itu dia komunitas dan jualannya macam-macam. Jazakallah. Siap. Jadi ini salah satu cara brandingnya adalah bikin komunitas ya, misal kayak yang dilakukan oleh Siren Sungkar, bikin komunitas Ibu Hebat Berusaha, itu gimana, Tan? Ya. Nah, ini menarik ya. Saya juga beberapa kali dan sampai sekarang juga punya komunitas juga, ya, baik di PRS, TMP, ketemunya sama Mas Rindra lagi. Oh, iya. Jadi pertama yang perlu digarisbawahi adalah harus memiliki ide, gagasan, konsep yang hebat, ya, program-program yang baik, yang yang bermanfaat buat komunitasnya. Ya. Jadi kalau kita punya kolam, ya nggak cuma punya kolam aja, tapi juga kita pelihara itu ikan-ikannya, kan. Yang kedua adalah metode untuk mewujudkan konsep gagasan itu, ya, supaya terselenggara dengan baik. Ya. Nah, kalau komunitasnya apa itu tadi, Ibu Hebat. Ibu Hebat Berusaha. Berarti apa? Dari sisi namanya aja sudah ke segmen ibu-ibu dan arahnya ke ibu-ibu hebat. Mungkin ibu-ibu hebat itu maksudnya ibu-ibu yang mandiri kali ya. Yeah. Ibu-ibu yang dia tidak menyerah pada kondisi, yang dia punya anak tetapi dia juga menghasilkan, bisa membantu keluarga. Nah, berikan ya keterampilan, undang-undang orang-orang yang punya keterampilan untuk ngisi Zoominar, ya, untuk ngasih ilmu-ilmu buat mereka gitu, yang berhubungan dengan wirausaha di rumah dan seterusnya. Dan kita tulus ya, komunitas itu mesti tulus ya, kalau ngasih ilmu atau ngundang orang itu tulus aja gitu, ikhlas aja, kan nanti Allah sendiri yang akan membalas gitu. Nggak usah ngomongin produk, kalau memang akhirnya ujung-ujungnya jualan juga, misalnya Siren Sungkar mau jualan, ya itu di belakang aja. Karena pada dasarnya kalau komunitas itu sudah mendapatkan manfaatnya, misalnya seminggu sekali, setiap hari Jumat nih pasti ada sharing session tentang ngomongin tentang merawat anak misalnya gitu. Terus hari Senin mesti ngomongin bisnis, bisnis di rumah yang tetap ibu-ibu tetap bisa menjalankan kewajibannya. Nanti hari Rabu ada jadwal lain lagi misalnya, silakan aja. Bikin acara-acara, bikin program-program yang bermanfaat buat komunitas. Dan nanti kalau misalnya ujung-ujungnya ada jualan, ya nanti diomongin dalam kesempatan yang berbeda. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Yang penting kasih terus manfaat. Value-nya dikencengin. Siap. Terjawab ya, Mbak ya. Jadi memang banyak memberi, kita akan banyak menerima. Itu kuncinya ya. Betul. Jadi semakin banyak kita ngasih value kepada orang dengan ikhlas saja, ngasih sharing-sharing, yang ngajarin orang untuk berkarya dan lain sebagainya, insya Allah kita juga akan banyak makin mendapatkan. Kadang memang mendapatkan kadang nggak linear, ya. Kadang sharingnya di mana, dapatnya di mana. Saya sering ngerasain gitu, Dan. Jadi misalnya saya sharingnya mungkin nggak di grup Senin Berbagi ini, mungkin di grup yang lain, tapi luar biasa ternyata saya dapatnya di tempat lain. Dan tapi saya meyakini bahwa memang semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima.
Oke, silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan. Sebelum itu saya ada info ini dari rekanan kita. Jadi dari Madu Sumak Cap Eyang Kakung. Ya, jadi Madu Sumak Cap Eyang Kakung ini sebenarnya adalah madu untuk membantu teman-teman meningkatkan imun tubuh ya. Imun kuat ya, badan sehat. Ya, ceritanya begini teman-teman. Saya itu konsumsi ini udah hampir setahun lebih. Jadi selama saya seminggu Jakarta, seminggu Jogja, kemudian ke kota-kota yang lain dari Bogor, Semarang dan lain-lain itu saya banyak mengkonsumsi madu ini untuk imun tubuh. Dulu apa namanya sering kalau mau flu atau apapun pakai ini, insya Allah cepat redanya. Dan banyak kan teman-teman yang kemarin sudah isoman ya, sempat isoman itu ketika minum ini ternyata lebih cepat recovery-nya. Nah, buat teman-teman silahkan, kita lagi buka nih agen sama distributor. Jadi ternyata ini di luar pulau atau di luar Jogja ini belum banyak agen distributornya. Nah, kalau teman-teman jadi agen distributor di Madu Sumak ini ada penawaran yang menarik, nanti akan disampaikan oleh Bang Rangga ya, penawaran yang menarik dan luar biasa ya. Kita akan siapkan semua konten marketingnya. Kita juga ada setiap minggu akan ada pembinaan buat teman-teman biar bisa jago jualan. Nah, sebenarnya jualan ini kalau teman-teman bisa nyampe target, itu jadi distributor, itu bisa balik modal dengan cepat. Minimal penghasilan 25 juta sampai 50 juta per bulan itu bisa didapetin kalau teman-teman benar-benar serius ya mengikuti program-program yang kita buat. Dan akadnya jual beli putus sih teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau menghubungi ke bawah ini, nggak ada ya. Gitu teman-teman. Ya itu sekilas info karena ini disponsori, acara ini semua disponsori oleh Madu Sumak Cap Eyang Kakung. Sumak itu apa? Sumak itu adalah salah satu tumbuhan herbal yang tumbuh di sekitaran Turki dan Timur Tengah, banyak ditemukan di sana, dan memang di Timur Tengah sering digunakan untuk herbal seperti itu. Silakan teman-teman namanya join. Oke, silakan ada pertanyaan berikutnya nih, sepertinya kayaknya ada. Oke, dari Mbak Indah Rianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti, asal Purbolinggo, Jawa Timur. Oh, Purbolinggo. Jawa Tim. Ya. Saya distributor pakaian dan hijab muslimah, offline dan online. Contoh value seperti apa yang cocok yang untuk disampaikan, Tad? Jadi untuk produk-produk yang mungkin kayaknya dia distributor, bukan yang punya brand nih. Nah, itu gimana tuh, Tad? Coba carikan slide-nya kalau ada. Ya, jadi sebenarnya dulu ada pertanyaan yang juga banyak yang nanya. Kalau saya bukan yang punya produk nih, Tat, apakah saya penting bangun branding tuh? Nah, itu juga banyak dari orang-orang yang memang kerjaannya sebagai reseller, distributor, agen, dan lain sebagainya. Penting nggak sih bangun sebuah brand itu? Ya, kalau ngomongin value ya, tadi pertanyaannya value apa kan? Nah, value itu mau rational value atau emotional value? Itu pertanyaannya kan itu. Harus dijawab dulu. Kalau rational value kan tinggal milih. Nah, contohnya ini. Share screen aja ya. Oke. Bisa dilihat ya, Bu ya, di share screen untuk rational value yang Nah, rational value itu ada beberapa sih. Sebenarnya ada yang ngomongin sampai 11, ada yang ngomongin sampai 13. Silakan aja, ini aku cuma tak peras aja deh jadi 7 itu. Jadi kalau rational value itu kira-kira unique value proposition yang bisa dipilih untuk produk apa tadi? Fashion ya? fashion. Nah, fashion punyanya Mbak. Tadi punyanya Mbak Indah Rianti. Punyanya Mbak Indah Rianti itu apa? Misalnya, oh, aku dari dulu itu pelanggan-pelanggan selalu ngomong kalau servisku bagus. Misalnya, itu dikumpulin dari pelanggan sebenarnya. Berarti ini UVP ini di riset dulu ya dari riset. Kalau bisa riset jangan karena kita merasa, tapi lebih kepada konsumen berbicara apa. Kalau mengawali dengan ownernya
mau seperti apa ya nggak apa-apa, cuman itu nanti dongkraknya yang agak berat. Misalnya contoh value for money. Value for money itu HP Xiaomi kalau dibandingin dengan Huawei, ya, dengan spek yang sama, dengan kekuatan yang sama, harganya lebih murahan Xiaomi. Nah, maka Xiaomi itu UVP-nya adalah value for money. Nah, teman-teman juga bisa ngambil mutu atau kualitas, bukannya karena servisnya jelek, sehingga yang dipilih mutu atau kualitas, tidak. Tetapi yang paling kuat ada di mutu atau kualitasnya, karena semua pelanggan pada ngomongin itu. Nah, ini ada contohnya. Kalau Aqua itu, ini saya ngobrol sama Pak Baskoro ya. Pak Baskoro itu dia pernah jadi brand manajernya Aqua. Kebetulan saya ketemu pada saat saya coaching klien saya, kok ketemu sama beliau juga sedang meng-coaching manajemen klien saya. Terus saya nanya-nanya, banyak nanya saya, karena Pak Baskoro kalau sekarang timnya ini ya, timnya Pak Budisman ya, di pelatihannya beliau. Nah, saya nanya, Aqua itu UVP-nya adalah belum muncul ya? Oh iya. Nggak muncul ya? Belum muncul gambar Aqua. Oh, udah nih. Tapi ketika tak klik nggak muncul ya? Aqua itu UVP-nya adalah proses ya. Terus ditinggalin sama Aqua ganti UVP, terus UVP proses itu diambil alih sama mineral. Oh, proses itu ya, air pegunungan itu ya? Air pegunungan ya. Nah, ketika dapat cerita itu dari Pak Baskoro, saya jadi, oh ternyata sepenting itu ya. Kalau di market kategori yang sama gitu, terus UVP-nya bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun dibangun, terus lama-lama ditinggalkan. Ini ternyata kayak rumah yang mewah itu yang sudah terbangun, terus akhirnya ditinggalkan orang lain, ditinggalkan yang punya. Terus ada orang lain yang masuk itu langsung dia bisa menduduki rumah itu dan tidak harus bekerja terlalu lama. Coba pertanyaannya begini, antara Limineral sama Aqua, sekarang market share-nya coba dirasakan aja. Setiap kali kalau kita masuk ke acara-acara offline, lebih banyak Aqua atau lebih banyak Limineral dipakai. Kalau pas kita Lebaran, lebih banyak yang dibeli Aqua atau Limineral. Kalau pas kita ke Indomaret atau ke Alfamart, Anda masih megang ambil botol Aqua atau Limineral? Banyak Limineral sih. Ya kan? Dan mungkin orang sudah terbiasa dengan air pegunungan ya. Dan ketika di branding langsung sama Limineral, bentuk botolnya terus ada gunungnya, ada ininya. Iya. Saya juga heran kadang-kadang, kenapa ya seperti itu? Padahal sudah ada market leader yang besar dari zaman dulu. Iya, Aqua kan market leader. Tergeser begitu saja ketika Aqua meninggalkan. Ya walaupun prosesnya tidak begitu saja bergeser, tapi butuh proses juga. Tapi kan cepat. Dibandingkan dengan Aquaria, dibandingkan dengan Fit, itu kan lebih duluan ada daripada Limineral. Tapi detail Limineral untuk melihat, membaca audit kompetitornya. Nah itu kalau hubungannya sama rational value. Kalau emotional value yang saya ceritakan tadi, nah, contohnya ini, Apple dulu bikin, nggak muncul ya? Belum keluar. Ya? Karena jaringan. Coba saya tak ganti aja. Ya, jadi teman-teman kalau mau bangun brand itu ada dua yang perlu kita garap, yaitu rational value dan emotional value. Ya, value itu apa sih? Value itu sebenarnya gampangnya begini. Saya mendefinisikannya sesuatu yang dianggap berharga oleh customer, value, bernilai bagi customer, dan bukan uangnya. Maksudnya yang bernilai itu bukan hanya uang. Dan bukan ngomongin produk ya. Bukan ngomongin produk juga, karena orang itu membeli itu bukan hanya karena uang pengen menukarkan uangnya sebenarnya kan dengan value tertentu ya. Nyaman itu bisa jadi value ya, terus kenal sama yang
punya brand itu bisa jadi value sendiri. Terus brand ini terkenal itu juga value. Nah, termasuk tadi value rasional tadi banyak sekali yang bisa kita gali. Nah, emotional value Pak. Nah, emotional value itu waktu itu Apple lupa nggak minum madu suma pasti. Iya. Misalnya terpapar AC tadi. Jadi keluaran pertama Apple itu komputer namanya Lisa, ya. Dan dia keluar advertisingnya atau iklannya itu spesifikasi, ya. Jadi spesifikasi dari komputer tersebut, ya. Keunggulan produk, ya, spek, ya, prosesor, yang itu sudah diawali oleh brand-brand yang sebelumnya kayak Dell, kayak HP, ya, yang dia lebih duluan, ya, menyampaikan itu. Dan apa yang terjadi ketika Apple ikut-ikutan kayak gini, ikut-ikutan produk lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya laku 10.000 aja di seluruh dunia. Dia laku 10.000 unit, ya, karena berbicara spesifikasi OS dan keunggulan prosesor dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika dana mereka itu tinggal tersisa untuk gaji karyawan bulan depan, ataukah dia akan merubah konsep brandingnya? Akhirnya dia meminjam Charlie Chaplin, meminjam Muhammad Ali, meminjam Nelson Mandela, ya. Dia juga meminjam Mahatma Gandhi, meminjam Dalai Lama, di mana konsumen itu sudah punya persepsi tentang mereka, tentang perjuangan mereka. Kemudian dia menggunakan think different, ya. Tidak ngomongin lagi spek, ya, ketika dipublish di konsumen, tidak ngomongin lagi prosesor, tidak ngomongin lagi. Jadi yang prosesor dan lain sebagainya, spesifikasi itu yang akhirnya maksudnya hanya di website aja. Untuk media-media yang di luar, ya, untuk brandingnya dia menggunakan think different. Maka apa yang terjadi? Penjualan Apple langsung meningkat tajam. Nah, ini salah satu contoh menggunakan emotional value di dalam aktivitas brandingnya. Belum tampil juga, ya, mohon maaf. Saya nggak tahu ini dengan. Ya, jadi kisah itu cukup fenomenal, ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu waktu itu Apple itu punya budget terakhir, ya. Yeah. Pokoknya hampir habis, budgetnya itu hampir habis, tapi dia investasikan untuk membuat satu iklan legend, yang mana iklannya itu adalah menggambarkan tentang orang-orang yang legend juga di masanya itu, perjuangan mereka. Dan cuma satu kata yang menarik itu adalah think different. Dan tidak ada bentuk fisik dari brand Apple-nya di situ, komputernya juga nggak ada, karena mungkin belum setipis ini sekarang, ya. Tapi luar biasa yang dikomunikasikan adalah semangatnya. Nah, semangatnya, dan itu akhirnya jadi salah satu campaign iklan cukup fenomenal yang mungkin sekarang jarang brand-brand sekarang itu menggarap campaign iklan sampai sebegitunya, ya, Tat. Sekarang kan intinya cuan terus, jangka pendek. Jarang yang memikirkan sampai seperti itu. Padahal luar biasa efeknya, sehingga mengatakan Apple luar biasa menjadi brand termahal di dunia yang nggak bisa digeser-geser loh, sekian lama loh, itu nggak bisa digeser-geser. Bahkan brandnya saja kalau dijual itu cukup mahal, ya, Tat. Yeah. Berapa itu dolar, Tat? Itu 2,3 kuadriliun. Nah, jadi di atasnya triliun, ya. Kuadriliun. Oke, siap. Di atasnya triliun apalah. Jadi kuadriliun. Nah, luar biasa itu, teman-teman. Jadi itu brandnya aja.
Bahkan brand itu ternyata bisa dijual belikan atau disewakan juga dalam Islam ya, Tat, Ya, ya. boleh. Jadi kemarin tuh saya sempat juga dengar Unilever tuh juga beli brandnya Buah Vita dari Ultra Jaya, itu brandnya doang tanpa pabriknya, karena emang Unilever tuh rata-rata kalau beli nggak pakai pabrik ya, Tat. Iya, Nggak punya pabrik cuman dia. brandnya doang. Beli brandnya doang itu 400 miliar. Saya mikir kenapa beli brand Buah Vita sampai sama hal itu tanpa pabriknya ya. Ternyata karena emang di masyarakat tuh kalau ngomongin tentang jus kemasan ya sudah terpatri dalam benaknya itu ya Buah Vita, dan itu susah digeser oleh market itu, dan mengomunikasikan itu butuh waktu yang nggak sebentar, bertahun-tahun itu teman-teman. Jadi ini teman-teman luar biasa ngobrolin tentang brand itu. Silakan yang masih ada pertanyaan nih, mumpung masih ada waktu, kita akan masih buka sesi pertanyaan teman-teman. 10 menit. 10 menit lah, yuk. Oke, ini dari Mbak Indra Rismawandi. Bagaimana pola untuk membangun brand di mana kita menjual produk milik orang lain? Misalkan membangun brand sebagai agensi atau sebagai distributor dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Tat. Syukron. Oke, jadi ini pertanyaan yang juga banyak diajukan ketika ngobrol tentang brand, Tat. Ketika kita itu bukan yang punya produk nih, tapi kita sebagai distributor atau sebagai agen atau sebagai apapun, penting nggak sih bangun sebuah brand itu gimana, polanya itu gimana, cara bangunnya ya. Mungkin kayak Zappos tadi kan juga nggak jual produknya dia sendiri ya, kemudian Indomaret itu juga kayaknya nggak jual produknya sendiri ya, nggak punya produk ya, nggak punya produk malah. Silakan, Tan. ya. Jadi tetap pertama yang mesti dikejar adalah kepercayaan ya. Jadi kalau kepercayaan sudah datang ya, sudah ada dalam diri kita, jadi kita nanti akan lebih mudah untuk melakukan jualan. Kalau teman-teman itu adalah, karena ini konteksnya adalah pertanyaan dari reseller dan distributor ataupun siapapun, maka seperti yang saya ceritakan tadi, pakai aja brand 3.0. Yaitu apa? Yaitu memanfaatkan personal diri kita untuk dipercaya oleh orang lain. Kayak Kang Dewa tadi ya, produk-produk orang. Dan banyak loh, nggak cuma Kang Dewa yang melakukan itu. Ya, personal branding itu sekarang banyak banget itu. Influencer itu kan personal branding semua. Benar. Dan mereka nggak punya produk. Akhirnya dipercaya sama orang, aku nitip barang ya, kamu yang ngomong, nanti setiap satu produk kamu dapat bonus sekian persen, misalnya gitu. Itu malah nggak bayarin iklan buat endorse, nggak bayarin ini kan. Kata mereka dapat titipan aja. Pokoknya kalau di Sirkah itu ada Sirkah Wujuh itu juga ya. Nah, betul, penokohan kan di Sirkah Wujuh. Dan itu kan pakai akad samsara selesai kan. Iya. Ya, dia marketing nanti ada produk kejual, satu produk dapat 10% misalnya. Itu bagi pemilik produk juga nggak berat, bagi yang endorse juga nggak berat. Dan dia santai-santai aja, orang dia cuma posting di Instagram kan, dan memang kerjaannya dia begitu. Nah, silakan aja menggunakan personal branding. Kalau memang Anda sebagai personal itu berat untuk ngomong di muka umum, pergunakan orang lain dengan akad-akad tadi gitu loh. Percayakan, memang akhirnya apa? Akhirnya kita harus percaya betul sama orang itu, bahwa orang itu tidak akan suatu saat tidak akan melakukan perbuatan yang buruk gitu. Nanti kitanya yang rugi. Begitunya menarik ya personal branding ini. Sebenarnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan tentang membangun sebuah trust ini, kepercayaan ini. Bahkan ya ada kisah yang Rasulullah itu punya perang ya, sedang berperang, itu bisa musuh itu bisa nitipin senjatanya ke Rasul ya. Habis itu besok perang lagi, luar biasa. Saking luar biasanya kepercayaan ini, public trust ini ya teman-teman.
mulai yuk bangun personal brandingnya untuk teman-teman reseller, agen atau distributor. Ya teman-teman mulai bangun yang namanya public trust ya. Jadi biar dipercaya publik. Ingat karena public trust ini adalah mata rantai opportunity yang lumayan cukup tinggi. Ketika teman-teman sudah punya public trust ini, ya banyak orang yang akan aku mau nitip barangku dijualin gitu ya. Saya nitip banyak peluang-peluang yang akan bisa didapat dari sebuah public trust ini. Ya silakan teman-teman bangun personal branding ini. Yuk kita masih ada pertanyaan lagi. Silahkan ini tinggal sedikit lagi lah, 5 menit lagi lah. Coba saya cari dulu ada tidak di pertanyaan. Wah ini izin live udah menjelang azan. Oh ini Makassar di pasarnya. Makassar. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kesimpulan, Pak. Mungkin kesimpulan dari branding syariah 5.0 ini apa yang bisa jadi bekal teman-teman untuk membangun brandnya, bukan hanya reputasi brand di hadapan manusia saja, ternyata kita harus membangun brand di hadapan Sang Pencipta agar nanti kita bisa menjadi dikenal di langit ya. Nah, luar biasa kalau kita punya public trust yang luar biasa di langit itu. Monggo, Ustaz. Ya, teman-teman UMKM yang dirahmati Allah. Jadi kita pagi sampai siang ini sudah ngobrolin banyak tentang brand, ya, terutama branding syariah. Dan sebagai seorang Muslim, sebaiknya memang kita memanfaatkan potensi yang diberikan Allah itu berupa syariat, ya, yang sudah hadir di muka bumi ini, yang dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia telah mengutus rasulnya untuk membawa risalah yang benar dan akan dimenangkan atas agama-agama yang lain. Sebetulnya kita ini sudah diberikan syariat, ya, hudan, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Itu untuk apa? Untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen, kafah, ya, tidak hanya masalah-masalah yang sifatnya individual, ibadah atau akhlak saja, atau bagaimana berpakaian, bagaimana minum, bagaimana makan, bagaimana kita punya akidah, tetapi juga untuk masalah-masalah yang lebih besar lagi, ya, yang kita jarang bahas, dan itu 90% diantaranya ada di dalam Al-Quran. Branding activity itu termasuk jagain, ya, reputasi. Ya, kalau Anda tidak punya produk, paling tidak Anda punya teman-teman, punya kawan, ya, yang mestinya dia punya persepsi bagus terhadap kita, ya. Yang kedua, juga kita dipersepsikan baik dan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujungnya dari branding syariah adalah menjaga reputasi kita di hadapan manusia, dan juga kita menjaga reputasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu closing statement saya, Mas Rendra. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Andika yang telah menyampaikan materi kepada kita. Cukup luar biasa sekali teman-teman tentang ngomongin tentang branding ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya UMKM sekarang banyak yang kebingungan lagi nyari produk atau lagi jatuh, kemarin dapat riset ada 30 juta UMKM yang lagi down, ya, lagi mulai bangkit, butuh produk-produk yang winning, ya, yang banyak diinginkan dan dibutuhkan pasar. Coba bisa Madu Semak yang Katung ini. Insya Allah kita lagi open reseller, distributor, dan agen, yang mana teman-teman kita nggak cuma jual beli putus, ya, silakan teman-teman, kita akan ada bimbingannya juga. Teman-teman akan kita bimbing untuk bisa jago jualan. Ya minimal kalau teman-teman bisa berpenghasilan 5-10 juta per bulan, itu bisa banget asal teman-teman benar-benar mau mengikuti program-program kita dengan serius dan disiplin. Mungkin itu aja dari saya. Thank you. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rangga yang dari Studio 1. Terima kasih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa kalau yang butuh rekamannya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng di channel hasanahbarokah.id. Thank you semua. Silakan Mas Rangga. Oke, terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair kepada Coach Alvin Rendra dan juga Ustadz Andika DJ. Terima kasih Ustadz. Ilmunya luar biasa. Semoga berkah, bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara SSB Senin Sharing Business bersama Hasanah Barokah ID dan Safaat. Masya Allah. Alhamdulillah, untuk itu karena waktu sudah hampir pukul 11, kita akhiri dan informasi tadi sudah diinformasikan oleh Coach Alvin Rendra. Buat teman-teman yang pengen punya penghasilan tambahan, yang bingung mau bisnis apa, tapi sudah ada modal tidak begitu banyak, misalkan. Nah, join aja di kemitraan Madu Sumak Capeyang Kakung. Insya Allah itu akan ada tambahan penghasilan buat Anda semua, dan juga tidak hanya mendapatkan produk yang sangat luar biasa, tapi akan ada pelatihan dan juga tools marketing yang sudah disiapkan oleh tim HBID, insya Allah ya, luar biasa. Oke, untuk itu mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, Amin. Alhamdulillah. Saya Kang Rangga Lesmana, mohon undur diri pamit. Jangan lupa kalau pengen menyaksikan siaran ulangnya, tengok aja di YouTube-nya Hasanah Barokah ID, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau untuk informasi selanjutnya tentang acara SSB, silahkan join grupnya Senin Sharing Business bersama HBID ya. Ke teman-teman yang nge-share tadi ya. Minta linknya untuk join di grup WhatsApp-nya. Oke, sekian dari saya, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, izin pamit. Buat thumbnail. Laptop